Seru Mafia. Seruan mahasiswa Via. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di podcast Seru Mafia. Perkenalkan, namaku Farhan, selaku moderator pada podcast hari ini. Dan hari ini aku ditemani oleh narasumber kita yang kece abis nih, yaitu Kak Aisyah Virgina. Mungkin Kak Aisyah bisa perkenalkan diri dulu. Oke, sebelumnya terima kasih banyak Farhan. Salam kenal kepada teman-teman Seru Mafia. Nama aku Aisyah Virgina. Aku dari jurusan Administrasi Bisnis angkatan 2020. Ini kita sekarang di podcast ini akan membahas tentang apa sih itu FOMO, Kak ya. Kayak gimana sih cara kita menghadapi FOMO di kehidupan kita, seperti kuliah sambil organisasi atau hostel life. Mungkin pertama-tama aku mau nanya dulu nih, kabar Kak Aisyah gimana nih? Mungkin kuliahnya gimana gitu, aman nggak? Kalau kabar alhamdulillah baik. Untuk kuliah udah mulai agak pusing ya, udah tahun pertengahan gitu ya. Dan kita juga lagi persiapan untuk KKN dan dikit lagi mau UAS. Waduh, Jadi agak pusing ya. Iya, itu kayaknya KKN itu aku sebagai maba itu sebagai hal, gimana sih itu KKN? Berarti banyak pusingnya KKN ya. Lanjut nih Kak, aku dengar-dengar nih Kak Aisyah nih katanya ikut berbagai macam organisasi. Kalau boleh tahu apa aja sih Kak organisasi yang Kak Aisyah ikutin? Gitu. Oke, kalau untuk saat ini aku sebenarnya nggak terlalu banyak sih, cuma ikut 2 organisasi, yaitu di Himpunan Mahasiswa Jurusan Administrasi Bisnis atau HIMABIS, dan satu lagi Gerak Brawijaya, dan dua-duanya tuh di bidang keuangan. Oh, berarti 2 organisasi. Iya. Kalau dari Kak Aisyah sendiri itu sibuk nggak? Masih bisa diatur lah, Oh, nggak iya. terlalu yang kayak pusing banget gimana. Masih bisa diatur waktunya Kak ya? Masuk nih Kak ke topik FOMO nih Kak ya. Kita ngomong-ngomong tentang FOMO nih Kak. Menurut pandangan Kakak itu FOMO tuh gimana sih dari segi positifnya dan negatifnya juga? Kalau misalkan FOMO tuh kayaknya sekarang stigmanya kenceng banget kalau misalkan FOMO tuh hal yang buruk gitu ya. Kayak kita tuh jangan sampai FOMO, nggak boleh banget FOMO. Padahal sebenarnya FOMO tuh punya sisi positifnya. Misalkan kayak FOMO itu bisa jadi pemicu biar kita lebih semangat, pemicu motivasi kita, pemicu biar kita tuh kalau misalnya ngambil keputusan nggak terlalu kelamaan mikir, jadi kayak bergerak lebih cepat gitu kan. Tapi harus di notes bahwa pengambilan keputusan itu nggak boleh berdasarkan FOMO. Jadi FOMO itu hanya pemicu, tapi kalau misalkan mengambil keputusan itu harus ada pertimbangan lain. Oh iya, berarti hanya sebagai dorongan Iya, tersendiri buat benar. kita, yang nggak harus juga diambil gitu Iya, ya? penting semangatnya dulu aja. Iya. Gitu. Kalau itu kan dari segi positifnya Kak ya. Hmm. Kalau misalnya dari segi negatifnya itu apa sih Kak? Oke, kalau FOMO dalam segi negatif gitu ya, FOMO akan menjadi suatu hal yang negatif kalau misalkan berlebihan dan kita tuh nggak bisa kontrol. Kayak yang kita tahu kalau hal-hal yang baik kalau berlebihan aja tuh bisa nggak baik kan. Nah ini kalau misalkan FOMO kita berlebihan dan kita nggak bisa kontrol, itu akan menjadi hal yang negatif. Contohnya misalkan kayak kita FOMO nih, teman-teman kita punya pencapaian pada ikut organisasi ABC, terus kita FOMO nih pengen juga. Jadi tiap ada organisasi yang oprek atau misalnya kepanitiaan yang oprek, kita langsung asal daftar divisi apa aja deh, yang penting lolos gitu kan sekiranya. Tapi itu kan nggak sesuai sama minat kita kan, dan artinya itu kita nggak bisa mengontrol kefomoan tersebut. Jadinya itu akan menjadi hal yang negatif, karena takutnya nanti ketika kita FOMO ngasal ngambil terus salah keputusan, terus nanti kita jadinya kayak nggak bisa memegang tanggung jawab kita gitu. Jadi kan itu negatif banget sih. Iya, berarti kita udah FOMO nih. Kita takut akan sesuatu yang mungkin kalau di pikiran orang lain sepele gitu kayak. Tapi kalau dari kita ikut ini, Iya. berarti semua diikutin. Terus kebanyakan yang diikutin, taunya malah lepas tanggung jawab karena Iya, kebanyakan benar. kesibukan gitu kayak. Ya, berarti kita lanjut nih Kak. Kan FOMO ini bisa terjadi dalam hal apa aja Kak ya? Seperti tadi misalnya mau kerja lah, mau nongkrong lah, mau apalah Kak ya. Kalau menurut Kakak sendiri nih, kalau kakak ini lebih FOMO dalam hal apa gitu? Kalau aku pribadi, kayak yang tadi udah sempat di-mention, kayak soal pencapaian, kayak aku tuh FOMO sama teman-teman aku, mereka kok udah magang di mana-mana gitu ya. Terus aku tiap lihat LinkedIn kayak ada postingan terbaru, I'm happy to share. Sering lihat gak sih yang kayak gitu kan? Aku jadi kayak, aku kapan ya kayak gitu. Cuman tiap ngedaftar emang mungkin belum rezekinya. Dan untungnya sampai saat ini kalau soal pencapaian, aku tuh masih bisa memanage hal itu, masih bisa mengontrol, karena aku sadar kalau misalkan aku masuk suatu organisasi atau kepanitiaan atau di magang gitu ya,
aku kan berarti masuk ke suatu kelompok, ke suatu tim. Kalau misalkan aku nggak bisa megang tanggung jawab tersebut, yang rugi bukan cuma aku, tapi kelompok tersebut gitu kan. Jadi aku berusaha sebisa mungkin biar bisa mengontrol performa tersebut. Berarti ini FOMO-nya di segi pencapaian gitu Iya. kan? Ingin mendapatkan pencapaian misalnya ya di dalam CV gitu, Iya, benar pengalaman, banget. pengalaman. Tapi kalau Kak Aisyah sendiri lebih prefer ke magang atau ke organisasi nih, Kak? Nanya. Saat ini mungkin masih organisasi sih ya, tapi emang udah ada planning untuk semester selanjutnya lebih fokus di magang. Oh iya. Kalau gini Kak, kira-kira ada nggak sih cara kita untuk menghadapi FOMO yang kapan aja bisa terjadi? Ini misalnya diajak nongkrong, terus yuk ikut, tapi mungkin merasanya aku takut ketinggalan sesuatu. Iya. Ikut gas kayak terus-terusan gitu. Menurut Kak Aisyah gimana Kak? Kalau misalkan kayak FOMO lain sebenarnya itu masih salah satu hal yang susah aku kontrol gitu ya, karena kadang kalau misalkan diajakin main itu aku kayak yaudah ayo aja, karena ada FOMO untuk ketinggalan informasi, ketinggalan obrolan-obrolan yang kayaknya cuma muncul kalau misalkan di tongkrongan tersebut atau di waktu tersebut gitu. Dan gimana cara aku menghadapi hal tersebut, lebih kesadar diri aja gitu kan. Ketika itu kamu lagi punya kesibukan atau enggak, kamu lagi punya tanggung jawab atau enggak, berusaha membatasi diri, berusaha tahu kalau misalkan kamu ikut main tersebut dan kamu belum menyelesaikan tanggung jawab yang saat ini kamu pegang gitu ya, itu akan ada risikonya kayak gitu. Dan bisa juga kalau misalkan dilihat dari penyebabnya, misal tadi FOMO terkait pencapaian, aku buka-buka LinkedIn kayak gitu kan, atau FOMO itu bisa dalam bentuk fashion trend. Kayak kita ngelihat di sosmed teman-teman tuh pada punya baju-baju terbaru, baju-baju bagus banget, tapi kamu tahu kalau misalnya itu tuh cuma fast fashion gitu kan. Jadinya kayak udahlah asal beli aja, padahal butuh atau enggak juga sebenarnya nggak terlalu gitu kan. Baju masih banyak misalkan. Nah itu kan kita lihat rata-rata tuh dari sosmed. Salah satu yang bisa kita lakuin itu adalah detox sosmed. Jadi kayak mungkin nggak bisa 100% untuk nggak main sosmed gitu kan, cuman ya bisa lah dikurang-kurangin. Dan kalau misalkan masih tetap nih kita emang kerjaan di sosmed misalkan, otomatis harus buka sosmed. Ya itu balik lagi, kita berusaha untuk mengontrol dari dalam diri kita, tahu batasan, tahu kalau misalkan ada beberapa organisasi yang buka oprek gitu kan misalnya, tahu kalau misalkan kamu nggak akan bisa memegang tanggung jawab tersebut kalau misalkan join di oprek tersebut atau organisasi tersebut gitu sih. Berarti gini Kak ya, ada tipe-tipe FOMO gitu Kak ya? Iya. Dari FOMO yang di pengetahuan mungkin kalau misalnya ikut nongkrong kita bakal missing out tentang pembahasan yang dibahas. Ada juga di pencapaian, FOMO di pencapaian itu mungkin itu positif ya, bisa dibilang positif. Tapi kalau kelebihan juga nggak bagus juga. Terus yang terakhir yang aku dengar tadi FOMO di fashion, itu kayaknya nggak penting-penting amat, tapi FOMO gitu Kak ya? Iya, apalagi kalau misalnya lagi ada flash sale gitu kan. Iya benar. Itu pasti FOMO banget biar kita harganya lagi segini nih, nanti ketinggalan gitu. Berarti yang perlu diikuti itu hanya FOMO mungkin di pencapaian. Tapi kalau masalah informasi juga kayaknya nggak ikut nongkrong kayaknya. Intinya mau FOMO apapun itu, kalau misalnya kita bisa mengontrolnya, itu akan menjadi hal yang positif. Iya betul banget. Mungkin kita masuk ke topik selanjutnya aja Kak ya, ke topik hostel life yang tadi kan di awal Kakak cerita tuh kok ikut organisasi, tadi Imabis ya, dan Girl Up ya. Kalau misalnya nih Kakak punya target tertentu gitu nggak sih? Atau Kakak cuma ngerasa nggak mau ketinggalan karena teman-teman mungkin daftar ini, daftar itu, atau gimana sih Kakak dari Kakak sih? Tadi seperti yang udah aku bilang kayak kalau mau ngambil keputusan itu nggak boleh berdasarkan FOMO, harus ada pertimbangan-pertimbangan yang diambil mungkin terkait saat itu tuh lagi megang tanggung jawab apa aja, dan kesempatan tersebut misalkan kayak kepanitiaan yang kamu ambil itu sesuai minat kamu atau enggak gitu kan. Jadi jangan berdasarkan FOMO. Apakah aku punya target? Tentu punya, dan kita semua tuh harus punya target, karena kalau misalkan kita nggak punya target, kita tuh bakal bingung gitu mau ngambil step kemana gitu kan. Jadi kayak kita kehilangan arah. Kayak misalkan kamu lagi di rumah nih, lagi bosen banget di rumah dan pengen keluar, tapi kamu nggak tahu nih mau keluar kemana. Otomatis kan nanti kamu misalkan naik angkot gitu, nggak tahu naik angkotnya kemana, nggak tahu arahnya kemana, atau misalkan naik motor, ini buka mapsnya kemana gitu kan, harus siapin uang berapa. Jadi kalau misalkan kita nggak punya target, kita nggak bakalan tahu step apa yang harus kita ambil. Tapi kalau kita punya target, kita akan lebih terarah. Oh berarti kalau misalkan aku nih, minat aku tuh ke bagian keuangan. Oke, berarti kalau misalkan ikut kepanitiaan, aku ikut bagian keuangan. Mungkin di kebendaharaan atau mungkin di bidang kayak sponsorship, biar aku tahu nih, oh cara nyari duit kayak gini dan cara ngelolanya kayak gini. Jadi nanti ketika aku mau kerja di bagian keuangan,
aku lebih tahu apa aja yang harus aku lakuin kayak gitu. Berarti kalau Kak Isa sendiri udah punya target gitu gak ya? Ya. Mungkin Kak Isa udah mengincar posisi mungkin sebagai keuangan tadi ya. Itu emang posisi yang Kak Isa inginkan atau emang keterimanya di situ Kak? Emang dari dulu, dari SMA tuh suka banget duit gitu ya. Oh. Siapa yang gak suka duit gitu kan? Jadi sering jadi bendahara gitu. Iya, nah itu jadi kayak yaudahlah, karena aku suka duit, aku suka ngelola uang, jadi kayak yaudahlah makin didalamin aja kayak gitu. Kayaknya sukanya itu keren banget ya, suka duit. Kita kayaknya semua suka duit ya. Oh iya. Kalau aku tuh berpikiran tuh kalau kuliah sambil organisasi itu penting banget. Kuliah rapat, pura-pura, kuliah rapat. Jadi aku ngerasa FOMO tuh Kak, pas teman-teman aku udah keterima semua di organisasi pada saat semester 1 kemarin. Kalau kakak tuh pernah nggak sih ngerasa tertinggal dalam hal itu? Pas semester 1 aku juga ditolak berbagai organisasi. Jadi kayak aku daftar kemana-mana itu aku ditolak semuanya. Apakah aku FOMO? Ya iya gitu kan, karena aku ngeliat teman-teman aku udah pada berorganisasi. Ada yang nggak cuma satu organisasi, kayak 2 atau 3 gitu kan. Sedangkan di situ posisi aku nggak organisasi apa-apa gitu kan. Kalau FOMO iya lumayan gitu kan, cuman aku nggak mau terlalu fokus sama rasa ketertinggalan tersebut, rasa sedihnya gitu kan. Jadi aku lebih fokus pada apa nih hal-hal yang bisa aku lakuin saat ini, apa yang bisa aku manfaatkan gitu kan di waktu-waktu yang kosong kayak gitu. Berarti FOMO-nya masih FOMO yang bagus sih, kayak ingin berorganisasi kan, kayak masih lah positif. Iya. Terus pada saat itu gimana sih cara Kak Isa tuh mengisi kekosongan untuk lebih berproduktif lagi gitu pada saat semester 1 kan nggak ikut organisasi apa aja sih yang Kak Isa lakuin gitu? Aku pribadi ketika saat itu ya, karena kan masih semester 1 juga nih, aku menganggap bahwa semester 1 tuh masih masa-masa adaptasi antara SMA ke kuliah gitu kan. Yaudah aku maksimalin aja dulu di akademik aku kayak belajarnya lebih fokus, karena aku tahu kalau misalkan tadi tuh aku udah punya target kan. Kalau misalkan semua berjalan sesuai target aku, sesuai rencana aku, di mana aku akan ikut berbagai organisasi, otomatis kan aku akan sibuk banget tuh. Jadi kemungkinan untuk akademik itu waktunya akan lebih kurang gitu kan. Jadi kayak yaudah semester 1 aku maksimalin dulu di IPK biar nanti bisa nolong IPK di semester selanjutnya. Terus juga aku tadi masih semester 1 nih, kayaknya masih bisa nikmatin masa-masa untuk main terus sama teman gitu kan. Jadi kayak berusaha untuk, kan kita juga waktu itu offline ya, jadi kayak aku sama teman-teman yang satu domisili itu kayak ngajak main biar nanti ketika udah offline beneran aku punya teman gitu loh, nggak yang kayak sendirian banget. Jadi aku lebih kayak maksimal di akademik, di kehidupan sosial aku kayak gitu. Berarti Kak Isa ini kemarin di semester 1 tuh nggak mau masuk organisasi atau belum mau atau emang nggak keterima? Nggak keterima. Jadi kayak udah nggak keterima, yaudahlah apa nih yang bisa aku lakuin, yaudah di akademik dan kehidupan sosial aku. Berarti fokusnya di akademik. Iya. Kalau boleh tahu Kak Isa daftar apa sih dulu kemarin di semester 1? Daftar kepanitiaannya. Katanya nggak keterima kan? Iya. Mau daftar organisasi? Di Mabis juga, di bagian keuangan juga. Itu masih staf muda ya? Staf muda, iya. Oh iya. Jadi aku, nah pas di semester 2 kan aku kayak staff tetap. Aku baru daftar lagi di Mabis juga di bagian keuangan. Tapi alhamdulillah keterima. Iya. Sampai sekarang lanjut terus Kak? Iya. Kalau gini Kak, kita kan udah keterima tuh tadi Kak di semester 2. Kak Aisyah udah keterima nih organisasi, udah punya kegiatan. Gimana sih cara Kak Aisyah ini ngatur waktu Kakak menurut Kak Aisyah nih work life balance tuh seperti apa atau penting nggak? Oke. Sebenarnya dulu pas semester 3 aku tuh pernah kan lagi join di Himabis dan aku lagi megang 3 proker bersamaan. Terus habis itu nggak tahu gimana, mungkin aku saat itu lagi FOMO juga ya. Aku ikut 3 kepanitiaan di luar juga. Jadi kayak aku megang 6 proker. Semuanya hampir di bagian keuangan tapi ada satu yang beda. Dan saat itu gimana cara aku ngatur waktu, aku bikin to-do list. Mungkin ini kayak klasik banget ya, emang tapi to-do list itu penting banget. Cuman dibikin to-do listnya itu bukan per hari, kayak misalkan hari ini aku mau ngapain, hari ini aku mau ngapain, tapi bukan kayak gitu. Dibikin to-do list itu per jam. Jadi misalkan jam sekian sampai jam sekian, oh ada kelas nih, berarti ya udah fokus aja dulu kelas, jangan ngapain dulu. Setelah kelas mungkin istirahat dulu sebentar, terus bikin lagi di jam sekian sampai jam sekian ada tanggung jawab organisasi apa gitu kan. Jadi kayak kamu susunnya per jam biar itu lebih terorganisir gitu. Dan kalau misalkan per hari kadang kayak ada ngerjain ini, nanti aja di jam sekian, di nanti kan jadinya kayak berantakan gitu kan untuk manajemen waktunya. Terus terkait work life balance, apakah penting? Penting banget. Karena kalau misalkan work and life kita nggak balance,
khawatirnya kayak nanti kita jadi burn out ya kan. Pernah nggak sih Iya, kamu? iya, burn out. Ya kan, ya kan. Stres gitu. Iya, terus jadi kadang kalau misalkan kita lagi burn out atau kita lagi stres, hasil kerja kita tuh nggak maksimal ya kan. Bener. Dan tadi yang sempat aku mention kalau misalkan terutama di suatu kelompok, suatu tim gitu ya, kalau misalkan kita yang nggak maksimal, kemungkinan besar akan mempengaruhi keseluruhan tim. Iya, Ya kan, jadi yang merugi bukan kita doang, orang lain juga. Jadi usahain untuk ngatur work and life kita tuh bisa balance. Berarti kalau Aisyah sendiri pernah burn out gitu, stres kan kepanitiaan. Iya, iya. Pernah nggak sih? Aduh, gimana? Tinggal aja gitu kan? Kalau sampai ditinggal enggak, karena yaitu tiap daftar kepanitiaan aku udah punya pertimbangan dan kayak dari kita juga harus sadar kalau misalkan tiap daftar tuh itu 100% kesadaran diri, 100% keinginan kita. Jadi kalau misalkan apapun nanti yang dijalanin harus bisa bertanggung jawab. Jadi kalau misalkan ketika aku burn out, biasanya kan kita dalam tim ada partner gitu kan. Aku minta tolong sama partner aku buat saling backup kayak gitu. Jadi jangan sampai ditinggal, apalagi kayak tiba-tiba ngilang gitu. Berarti kalau ini nih kan 3 kepanitiaan kayak saya itu pernah nggak sih tabrakan gitu di jam sekian ada yang kerjaan dari A dan kerjaan dari B juga secara bersamaan, itu pernah nggak sih? Oke. Mungkin lebih ke arah kayak rapat ya, rapatnya jadi kayak barengan. Cuman kalau dari aku pribadi, aku usahain banget untuk nggak double device. Kalau misalnya lagi rapat, jadi kalau misalkan ada rapat yang waktunya berbarengan, aku akan izin kayak salah satu yang sekiranya tuh masih bisa di backup sama yang lain gitu. Karena kalau misalkan double device, kamu pernah nggak sih kayak double device terus habis itu jadi fokusnya nggak bisa fokus sama dua-duanya ya kan? Pernah banget, triple device kan pernah. Iya kan, makanya jadi kayak apalagi kalau triple. Iya, apalagi kalau triple. Gak bisa, kuping kamu tuh cuma Iya. kuping kamu 2, tapi kamu tuh cuma bisa mendengar sama satu hal dan fokus sama satu hal gitu kan. Jadi kalau bisa, kalau misalnya lagi ada double device kayak gitu, izin aja sama yang salah satu, biar kamu bisa fokus ke yang satu dulu nih. Nah setelah rapat ini selesai, kamu tanya ke teman kamu yang tadi di rapat yang ini bahas apa aja. Kan biasanya juga ada notulensi kan, itu bisa membantu. Gitu. Berarti kayaknya kalau triple device tuh kita nggak ada apa-apa nggak sih? Triple device berarti Udah pusing sendiri gitu harus kan. fokus pada satu rapat atau satu Iya. kegiatan gitu dalam satu waktu lah ya. Ke selanjutnya nih Kak ya, bahas-bahas tadi kan tentang work life balance yang tadi Kak. Kayaknya kan kalau kita nih habis kerja gitu kan, capek, habis kegiatan organisasi yang penuh apalagi tadi kan Iya, di iya. kepanitiaan. Itu kalau kita butuh istirahat kan namanya itu kan sekarang healing gitu Iya. ya, healing. Apa sih saran dari Kakak kalau kita udah istirahat, apa yang harus kita lakukan gitu? Atau gimana sih cara kita memanfaatkan waktu kita pas lagi istirahat, mungkin habis burnout kita istirahat apa sih gitu biar plong lagi gitu ya, refresh bener. Sebenarnya kata istirahat itu bukan berarti tidur seharian gitu kan. Itu artinya kita nggak memanfaatkan waktu istirahat dengan baik. Kalau misalkan kita tidur seharian terlalu lama kayak gitu kan. Tapi kalau misalkan mau tidur sebentar aja ya nggak apa-apa gitu kan. Arti dari kata healing itu kan berarti kita apa ya, mengistirahatkan diri biar diri kita fresh gitu kan. Iya. Healing tuh kayak menyembuhkan diri kan? Ya itu Iya. kan. Nah, artinya kamu bisa melakukan hal-hal yang kamu suka. Misalkan kalau aku pribadi aku suka nonton film. Jadi kayak ketika waktu istirahat aku lakukan hal-hal yang aku suka, aku nonton film. Biasanya kalau misalkan di TikTok tuh kan ada rekomendasi film-film tuh. Nah biasanya aku kayak bisa saving dulu biar nanti ketika waktu kosong aku bisa langsung kayak nonton film tersebut gitu kan. Tapi apakah aku sekedar nonton film? Ya enggak. Jadi ketika film tuh aku bisa sukanya tuh yang film misteri. Jadi kadang aku sambil lihat juga, pengaturan untuk bikin plot twistnya tuh kayak gini loh gitu kan. Kalau misalkan film sci-fi CGI-nya kayak gini loh gitu kan. Atau kayak misalkan aku kadang suka baca buku novel-novel gitu kan. Aku belajar bahwa kalau misalkan bikin suatu cerita, bikin paragraf, antar paragraf itu harus gimana caranya membuat pembaca bisa menggambarkan situasi, suasana, perasaan gitu kan. Jadi nggak sekedar baca doang, nggak sekedar nonton film doang. Tapi intinya jangan lakuin hal-hal yang kita nggak suka ketika lagi healing itu. Kalau misalkan kamu sebenarnya nggak suka main misalkan, tapi kan bagi orang lain main sama temen tuh biasanya healing, bisa kayak istirahat kayak gitu kan. Berarti masuk FOMO lagi nih? Iya, kalau misalkan kamu nggak suka, jangan. Walaupun kamu diajakin, ya jangan. Karena healing itu ya waktu kamu, bukan berarti waktu kamu me time ya. Karena me time itu bisa aja kayak kamu sendirian. Terus kalau misalkan itu bikin kamu malah makin capek gitu kan, mungkin buat temen-temen yang extrovert itu kan malah jadi kayak bikin makin capek gitu kan, bukannya malah istirahat gitu. Stres sendiri ya? Intinya lakuin hal-hal yang kamu suka kayak gitu. Iya. Berarti kalau dari Kak Aisyah itu kayaknya aku dari tadi
merhatiin jadi pengamat film gitu ya, hobi ya. Jadi kita harus ngelakuin sesuai hobi kita masing-masing ya. Kalau suka jalan-jalan, suka kayak pantai itu mungkin. Tergantung gitu. orangnya masing-masing Iya, gitu ya. betul. Tergantung diri mereka. Oke, mungkin kita udah sampai nih Kak di penghujung acara kegiatan podcast kita ini. Aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk Kak Aisyah yang udah ngeluangin waktunya untuk hadir pada podcast hari ini. Dan aku juga ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah nonton podcast hari ini. Semoga podcast yang kita lakukan pada hari ini bisa membuat pikiran kalian lebih terbuka mengenai hal FOMO ini. Mungkin kalau dari aku itu aja sih, mungkin ada yang ingin disampaikan dari Kak Aisyah di penutup ini. Sebelumnya terima kasih banyak Pak Han udah jadi moderator dan Seru Mafia ini. Aku juga terima kasih ke teman-teman Seru Mafia. Terima kasih banget karena udah invite aku untuk jadi narasumber di sini. Pembicaraannya super duper inspiratif, interaktif juga. Pertanyaannya keren banget. Jangan lupa untuk nonton Seru Mafia selanjutnya. Aku Farhan pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Seru Mafia yang selanjutnya. Dadah.